Alasan kenapa Marco Bezzecchi lebih baik tetap di VR46. Lin Jarvis tahu, Honda menginginkan Fabio Quartararo. Bos HRC, tantang Ducati, dan pabrikan Eropa. Alasan kenapa Marco Bezzecchi lebih baik tetap di VR46. Marco Bezzecchi harus memastikan rencana 2024-nya sebelum MotoGP Austria minggu depan, dan ada kemungkinan dia bertahan di VR46. Pramac Racing telah mengaktifkan klausul dalam kontrak mereka sebagai tim satelit Ducati untuk menjalankan dua motor GP24 musim depan. Ini mengakhiri rumor bahwa Muni VR46 bisa mendapatkan satu motor pabrikan tahun depan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi masa depan Marco Bezzecchi. Saat ini, Bez tengah dihadapkan pada dilema terkait program 2024-nya. Pindah ke Pramac dan memiliki motor terbaru, atau tetap di VR46 dengan motor berumur 1 tahun. Di atas kertas, kepindahan ke Pramac adalah opsi yang lebih menarik. Kecuali pemikirannya jauh lebih ambisius dari itu. Jika dia pindah ke Pramac, dia akan ditawari kontrak langsung dari Ducati selama 2024 plus opsi 2025 juga, menurut GP1. Tapi Bezzecchi tahu bahwa siklus kontrak pabrikan akan habis akhir 2024, termasuk duo Ducati, Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini. Bukan tidak mungkin, dia langsung menargetkan kursi pabrik Ducati untuk tahun 2025, dan akan menetapkan rencana 2024 dengan tujuan tersebut. Sementara Bagnaia memimpin jalan untuk kejuaraan kedua berturut-turut. Musim Bastianini sejauh ini diganggu oleh cedera, dan bukan tidak mungkin berada dalam posisi yang lebih rentan. Itu membuat Bezzecchi lebih mungkin memilih tetap Muni VR46, di mana dia menikmati musim terobosan, dan di mana dia telah memenangkan 2 Grand Prix tahun ini. Kami tahu bahwa sepeda baru selalu memiliki beberapa masalah untuk diselesaikan pada awalnya, kata laporan tersebut. Bezzecchi dapat menyerahkan masalah itu kepada Pramac yang mempertahankan Jorge Martin dan Johann Zarco. Sementara itu, memiliki motor yang saat ini mendominasi musim 2023, tentu dengan bentuk terbaiknya di akhir 2023, memiliki kru yang sudah familiar di VR46, plus motor yang lebih siap bertarung sejak awal musim. Itu bisa menjadi kartu as bagi Bezzecchi untuk mengincar promosi langsung ke pabrikan tahun 2025. Lin Jarvis tahu, Honda menginginkan Fabio Quartararo. Lin Jarvis mengetahui, Honda tertarik dengan Fabio Quartararo. Managing Director Yamaha Motor Racing menjelaskan apa yang perlu dilakukan untuk mempertahankan pebalap Prancis berusia 24 tahun itu di tim pabrikan Yamaha. Fabio Quartararo tidak menjalani pertandingan yang mudah tahun ini. Juara dunia MotoGP 2021 itu berkutat dengan jebakan Yamahanya dan menuai hasil yang sesuai. Di Silverstone, dia mengalami titik rendah dengan posisi ke-22 dan terakhir di grid, yang kemudian dia katakan, Silverstone adalah mimpi buruk yang istimewa. Tak heran jika mereka yang bertanggung jawab di tim kerja pabrikan yang bermarkas di Iwata itu takut kehilangan pembalap berusia 24 tahun itu dari Nice ke kompetisi. Apalagi Honda tertarik untuk mengontrak pemenang GP 12 kali yang saat ini berada di urutan ke-11 di kejuaraan dunia. Lin Jarvis juga tahu itu saat ditanya apakah takut kehilangan Quartararo. Managing Director Yamaha Motor Racing itu menegaskan dalam wawancara GP1.com, "Saya tidak suka kata takut, saya sadar akan bahayanya, dan salah satu resikonya adalah Honda. Honda menginginkan pembalap top, dan Fabio salah satunya. Untuk mempertahankannya, kita perlu memiliki motor yang kompetitif. Kami benar-benar harus menunjukkan dengan fakta bahwa kami fokus untuk memaksimalkannya." Orang Inggris itu tidak dapat membayangkan pertukaran untuk Marc Marquez. Semuanya bisa terjadi,
Tapi Marquez bersama kami, itu mungkin tidak akan terjadi, dia menolak sambil tertawa. Pasar pembalap akan menunjukkan kepada kita, pergerakan yang menarik tahun depan. Akankah Marquez melanjutkan atau pensiun? Apakah dia akan tetap bersama Honda, atau pabrikan lain? Tanyanya, tanpa menemukan jawabannya sendiri. Yang saya tahu adalah, kami perlu mengubah sistem pengembangan kami, kata Jarvis. Yamaha belum berkomitmen pada 4 silinder segaris, mereka menginginkan solusi cerdas, dan karena itu akan beradaptasi, tegasnya. Kami benar-benar terbuka, mungkin kami akan memiliki V4 di masa depan. Saat ini kami memiliki 4 silinder segaris, yang dengannya kami memiliki banyak pengalaman, jelasnya, yang yakin, masih ada potensi dalam paket kami. Jarvis juga melihat, potensi dalam rekrutan baru Alex Rins, yang telah ditandatangani untuk 2024. Dia petarung sejati, katanya tentang pilot LCR Honda saat ini. Saya pembalap yang efisien dan cepat, tapi dia hanya memenangkan 1 GP. Alex memiliki bakat yang lebih alami, dan terkadang mampu menunjukkan hal-hal yang sensasional. Tidak boleh dilupakan, bahwa dia adalah satu-satunya pemenang GP, dengan motor non-Ducati. Dia memenangkan 2 GP, dengan Suzuki dan menang dengan Honda tahun ini. Tentu, Austin adalah trek favoritnya, tetapi dia memiliki sikap dan pengalaman yang positif, dengan inline 4. Dan dia benar-benar ingin bergabung dengan kami. Tetap saja, ada rencana B, jika Rins menolak tawaran itu. Kami punya alternatif, Jarvis menegaskan, Arbolino berkembang dengan baik, dan bisa menjadi pilihan untuk masa depan. Tapi kami tidak menginginkan pendatang baru, karena ini bukan waktu yang tepat bagi kami. Untuk memiliki pendatang baru, kami membutuhkan pembalap yang berpengalaman. Tapi pada akhirnya, kita tidak tahu apakah Rins akan lebih baik dari Morbidelli. Pada akhirnya, memilih pembalap selalu merupakan pertaruhan. Tidak ada jaminan, tapi sudah waktunya untuk membuat perubahan dalam tim, dan itu solusi yang bagus juga untuk Frankie, yang akan mendapat insentif baru. Bos Honda Racing Corporation memastikan tidak akan keluar dari MotoGP. Bos besar Honda Racing Corporation, HRC Koji Watanabe, memastikan komitmennya memperbaharui di MotoGP. Apapun yang terjadi, Koji Watanabe memastikan Honda tidak akan mengambil keputusan mundur dari kejuaraan dunia MotoGP. Entah posisinya masih di belakang seperti sekarang, atau ditinggalkan Marc Marquez, Honda tetap akan balapan di MotoGP. Mari kita bantah berita itu dimanapun, kami tidak akan pernah mundur, tegas pria Jepang ini, dilansir dari Paddock GP. Lebih lanjut, Watanabe-san tak menampik bahwa Honda sedang berada di fase yang sangat buruk. Namun ia tak merasa sendirian, karena seluruh petinggi pabrikan di Jepang kini mengerahkan seluruh usahanya untuk bangkit seperti dulu. Saya sangat sadar soal bahayanya, grup Honda melihat semua ini sebagai masalah serius, lanjutnya. Bahkan Toshihiro Mibe, Presiden Honda Motor Co., Ltd., kami sadar bahwa perlu melakukan sesuatu secepat mungkin, jelasnya.